Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, NIM 85661062, jurusan PGSD BI. Baiklah, di sini saya akan mengajak kalian untuk melakukan praktikum yang berjudul perkembangbiakan vegetatif buatan. Adapun alat dan bahannya yaitu pot yang berisikan tanah, pisau, vaselin, sabut kelapa, dan gunting. Nah, ini terakhir yaitu tali. Adapun ini dinamakan okulasi. Di sini saya akan memilih tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga yang saya pilih sekitar 1 cm tingginya. Adapun langkah selanjutnya yaitu saya ambil batang ubi, lalu saya torehkan di batang ubi ini menggunakan pisau. Setelah saya torehkan, saya ambil mangga. Lalu setelah saya ambil, kita oleskan vaselin di torehan tersebut. Lalu saya tempelkan mangga di tempat torehan tadi. Setelah itu ambil sabut kelapa, kita tempel di sini. Setelah ditempel, kita gulungkan sabut kelapa sehingga melingkar di batang. Setelah melingkar, lalu ambil tali untuk mengikatnya. Kita ikat dulu ya. Setelah diikat seperti ini, kita akan lihat hasilnya nanti. Jika tumbuh tunasnya, maka kita lepaskan ikatan di sini. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu menyambung. Ambillah batang sebesar jari kelingking. Di sini saya menggunakan batang ubi sebesar ini. Setelah itu potonglah batang tersebut. Kita potong batangnya secara miring menggunakan pisau ya. Setelah dipotong, kita pilih batang yang akan disambung. Di sini saya memilih batang ubi. Setelah itu kita tempelkan batang ubi yang akan disambung seperti ini. Kita tempel. Setelah ditempel, kita ikat dengan tali rapia. Kita ikat supaya sambungannya menjadi sempurna. Setelah diikat seperti ini, kita tunggu hasilnya, apakah ini menempel atau tidak. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu mencangkok. Pilihlah batang atau tumbuhan mana yang kalian akan praktikumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, NIM 85661062, jurusan PGSD BI. Baiklah, di sini saya akan mengajak kalian untuk melakukan praktikum yang berjudul gerak pada tumbuhan. Baiklah, di sini alat-alat yang disediakan. Yang pertama, 2 buah pot yang berisikan putri malu. Terus alat-alat yang kedua yaitu penggaris, pensil, alat tulis, jam tangan, terus kotak yang berwarna atau dilapisi karton hitam. Baiklah, di sini cara kerjanya. Yang pertama yaitu sediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti pot yang berisi tanaman putri malu. Yang selanjutnya yaitu pot putri malu sebaiknya Anda siapkan beberapa hari sebelumnya, sehingga ketika akan dilakukan percobaan pot tersebut dalam keadaan segar. Terus letakkan pot putri malu ini yang telah Anda siapkan di atas meja.
Selanjutnya, lakukan sentuhan halus terhadap putri malu ini dan bagaimana reaksinya. Nah, ternyata setelah disentuh, putri malunya jadi malu, guys. Terus catatlah hasil pengamatan Anda pada lembar kerja. Dah. Baiklah, langkah yang kedua yaitu niktinasti. Adapun alatnya, yang pertama yaitu 2 pot buah yang berisi tanah. Alat yang kedua yaitu kacang hijau. Yang ketiga air. Adapun langkah kerjanya yaitu sediakan 2 pot buah yang berisikan putri malu. Terus berilah tanda A pada pot, tanda A, dan berilah tanda B pada pot. Letakkan pot tersebut di tempat yang terang, dan terbuka. Simpanlah pot B ke tempat meja dan masukkan ke dalam kardus yang dilapiskan karton hitam. Jadi pot ini dimasukkan ke dalam kardus yang berlapiskan karton hitam. Biarkan pot B tertutup selama lebih kurang setengah jam. Setelah ditutup lebih kurang setengah jam, bukalah dengan berhati-hati. Setelah pot dimasukkan di dalam kardus yang dilapisi karton warna hitam, setelah setengah jam, maka saya buka kardus yang berisikan. Jadi setelah dibuka, ternyata pot ini yang berisikan putri malu layu karena tersentuh dengan kardus tersebut. Dah. Baiklah, praktek selanjutnya yaitu gerak tropisme. Adapun alat yang digunakan yaitu pot yang berisikan tanah 2 buah, kacang hijau. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buatlah 2 pot yang berisikan tanah 2 buah. Terus masukkan biji kacang hijau di dalam pot tersebut. Setelah dimasukkan kacang hijau di dalam pot, buat pot ini yang berlabelkan A, pot yang kedua yang berlabelkan B. Jika Anda sudah mendapatkan 2 pot tanaman kacang hijau, maka yang satu pot ini dibiarkan berdiri dan satunya dibiarkan berdiri juga. Setelah itu lakukan pengamatan setiap pagi dan sore apakah kacang hijau ini bertumbuh dengan baik ataupun tidak. Baiklah, hasil pengamatan gerak seismonasti yaitu pada putri malu disimpan di tempat terang. Reaksi daun putri malu, daunnya terbuka, setengah jam kemudian daunnya terbuka. Ditutup dengan penutup yang kedap cahaya atau dimasukkan di dalam kotak, yaitu reaksi daun putri malu itu terbuka, setengah jam kemudian daunnya tertutup. Berdasarkan hasil pengamatan gerak seismonasti dan gerak niktinasti. Seismonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa getaran. Daun putri malu akan menutup bila disentuh. Perlakuan sentuhan yang berbeda, pengaruhnya juga berbeda. Jika sentuhan halus,
Prosesnya menutupnya lambat. Bila disentuh dengan sedang, reaksinya agak cepat menutup. Dan jika disentuh dengan kasar, akan dengan cepat menutup daun dan tangkainya. Reaksi ini terjadi akibat perubahan tiba-tiba dalam keseimbangan air yang terjadi pada bantal daun yang kehilangan tekanan air, sehingga daun maupun tangkai mengatup. Niktinasti merupakan gerak yang disebabkan oleh suasana gelap, sehingga disebut juga gerak tidur. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur, daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan di dalam persendian daun. Pengamatan niktinasti pada tumbuhan putri malu dengan menyimpan putri malu di tempat terang ataupun terbuka dan membandingkannya dengan putri malu yang diletakkan di tempat tertutup atau kedap cahaya. Pada tumbuhan putri malu yang berada di tempat kedap cahaya, daun-daun putri malu tersebut mulai mengatup. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika geraknya menuju rangsang disebut geotropisme positif. Misalnya, gerakan akar menuju tanah. Jika arah geraknya menjauhi rangsang disebut geotropisme negatif. Misalnya, gerak tumbuh batang menjauhi tanah. Pada pengamatan percobaan, pot A mengalami pertumbuhan batang secara normal menuju ke atas. Pada pot B yang diletakkan horizontal menuju arah vertikal secara bertahap selama 7 hari. Hal ini terjadi akibat gerak tumbuh batang menjauhi tanah. Kesimpulannya yaitu seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa getaran. Niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa gelap. Sedangkan geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi.